Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi teori ekonomi, yaitu perdagangan internasional, dan mengaitkannya dengan salah satu berita yang berjudul Uni Eropa akui tak pernah larang impor kelapa sawit di Indonesia. Dalam berita tersebut dipaparkan, Uni Eropa menegaskan tidak pernah melarang atau membatasi ekspor kelapa sawit dari Asia, terutama ke Indonesia. Josep Borrell selaku perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri mengatakan, blok perdagangan itu hanya khawatir soal masalah keberlanjutan atau sustainability dari produksi kelapa sawit tersebut, terutama soal lingkungan. Sustainability memiliki arti bahwa sistem biologis tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. Uni Eropa sangat mengerti industri kelapa sawit yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, terutama para petani di tanah air. Seperti yang kita ketahui, Uni Eropa merupakan mitra dagang ketiga terbesar dengan nilai 25,5 miliar US dollar dan investor terbesar ke-6 dengan nilai 1,9 miliar US dollar dalam hampir 7.000 proyek. Jadi, yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan Indonesia merupakan salah satu kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain, serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Terjadinya perekonomian dalam negeri dan luar negeri akan menciptakan suatu hubungan yang saling mempengaruhi antar satu negara dengan negara lainnya. Salah satunya adalah berupa pertukaran barang dan jasa antar negara. Perdagangan internasional memiliki beberapa keuntungan bagi suatu negara, di antaranya menambah devisa untuk negara. Dengan perdagangan internasional, maka cadangan devisa negara akan semakin bertambah, dikarenakan devisa adalah salah satu bentuk dari kekayaan suatu negara. Kemudian, memperoleh barang kebutuhan dalam negeri. Suatu negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa adanya interaksi perdagangan internasional. Sehingga, salah satu keuntungan perdagangan internasional adalah memudahkan suatu negara mendapatkan barang-barang kebutuhan masyarakat. Perdagangan internasional sendiri memiliki hambatan, di antaranya yaitu adanya tarif. Hambatan tarif merupakan salah satu contoh kasus hambatan perdagangan internasional, karena pemberlakuan kebijakan tarif berkaitan dengan pajak yang diberikan terhadap barang impor yang masuk ke suatu negara. Kemudian adanya non-tarif. Hambatan non-tarif ini biasanya berhubungan dengan persyaratan dan regulasi yang membuat kegiatan ekspor-impor menjadi lebih sulit. Kemudian adanya kuota. Dengan adanya hambatan kuota ini membatasi jumlah barang impor yang masuk ke suatu negara. Untuk membuat barang masuk tersebut tidak mudah, pengimpor harus memiliki lisensi yang menetapkan jumlah barang yang boleh diimpor. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ketidakcocokan saya dalam menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih.